Oke, baiklah. Pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas tentang transpose matrik. Transpose matrik adalah pertukaran daripada suatu matrik daripada elemen baris ke elemen kolom. Sebagaimana kita ketahui, matrik adalah penyajian informasi atau pendata dalam bentuk baris dan kolom. Yang namanya baris biasanya kita susun dalam bentuk mendata, sedangkan kolom itu melaju ke bawah, seperti itu. Nah, untuk transpose matrik, kalau seandainya kita memiliki sebuah matrik P 2, 5, 3, ini kan dalam bentuk baris maka ditransposkan, maka di sini tulis dalam bentuk transpose. Transpose daripada matrik P adalah ini ke dalam bentuk kolom Duanya baris pertama kolom pertama menjadi baris pertama kolom pertama, kemudian ini baris pertama kolom kedua menjadi baris pertama kolom kedua Ini baris pertama kolom ketiga menjadi baris pertama kolom ketiga, seperti itu. Itu untuk transpose matrik. Artinya apa di transpose matrik ini adalah pertukaran daripada baris ke kolom. Itu Kita lanjut. Contoh, tentukan transpose daripada matrik tersebut. Misalkan kita memiliki sebuah matrik A. Anggotanya untuk baris pertama itu 2, min 6. Untuk baris keduanya 0 dengan 1. Nah, untuk transpose daripada matrik A, berarti ini kan A transpose sama dengan 2 min 6 itu menjadi kolom Sedangkan 0 dan 1 ini juga menjadi kolom Ini baris menjadi kolom, baris menjadi kolom Seperti itu. Kita lanjut. Untuk perkalian dua matrik. Di sini kita mulai lewat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan Andi dan Dewi ingin membeli buku dan pensil. Andi membeli 3 buku dan 1 pensil. Dewi membeli 4 buku dan 2 pensil. Jelas di sini Di sini ada 3, kemudian 1, 4 dan 2. Untuk bukunya ada 3 yang dibeli oleh Andi, sedangkan Dewi itu bukunya 4. Untuk pensil yang dibeli oleh si Andi tadi ada 1 dan Dewi ada 2. Jika harga sebuah buku adalah 500 dan sebuah pensil adalah Rp150, berapakah masing-masing mereka harus membayar? Sebenarnya kasus ini kan kasus dalam bentuk sistem persamaan linear, dua variabel. Nah, ini juga bisa kita selesaikan dengan menggunakan matrik. Bagaimana cara penyelesaiannya kita lihat. Ini jawabnya. Andi tadi kalau kita gunakan ini 3 kita kalikan dengan 500 ditambah dengan 1 pensil tadi dikasih kali dengan 150. Berarti 3 kali 500 itu 1500 tambah dengan 150 1650. Sedangkan Dewi 4 dikali dengan 500 ditambah dengan 2 kali 150, hasilnya adalah 2300. Itu kalau seandainya penyelesaian secara aljabar. Penyelesaian di atas saya selesaikan juga dengan cara matrik. Bagaimana caranya? Kita ambil tadi angka-angka 3, 1, 4, 2, 500 dan 150. Kita lihat animasinya. Ya, 3 dikali 500 ditambah dengan 1 dikali dengan 150. Ini untuk si Andi tadi. 4 Dewi kali 500 ditambah dengan 2 dikali 150, 2 pensil hasilnya akan sama tentu 1650 dan juga 2300. Artinya apa? Pada perkalian matrik dapat kita simpulkan dapat kita lihat ini perkalian antara baris pertama dengan kolom pertama, baris kedua juga dengan kolom pertama. Itu Kita lanjut. Syarat perkalian dua matrik. Matrik A dapat dikalikan dengan matrik B jika banyak kolom matrik A sama banyak dengan matrik atau baris daripada matrik B. Itu syarat utamanya. Jadi kalau seandainya matrik A-nya itu barisnya ada 2 baris maka kolom di matrik B juga harus ada 2. Itu syarat utamanya. Artinya apa? Kolom dan baris daripada matrik A dan matrik B yang akan dikalikan itu harus sama. Kita lihat cara mengalikan dua matrik.
Misalkan matrik A kali matrik B sama dengan matrik C, artinya apa? Sebuah matrik baru. Maka elemen daripada matrik A adalah penjumlahan dari hasil kali elemen baris matrik A dengan elemen kolom daripada matrik B. Itu tadi, baris daripada matrik A harus sama banyak dengan kolom daripada matrik B yang bersesuaian. Ya, ini kita lihat animasinya. Baris pertama kita kali dengan kolom pertama, baris kedua kali kolom kedua. Selanjutnya, ya, itu dia, seperti itu. Oke, dan seterusnya ya. Nah, ini kita lihat contoh dan juga animasinya. Kita perhatikan sama-sama. Jumlah baris pada matrik A-nya 2 baris, sedangkan kolom pada matrik B juga 2. Ya. Ya, seperti itu. Ya. Baris pertama 1 dikali 5, ini dia. Kemudian 2 dikali dengan 6, ini dia. Dijumlahkan ya. Baris pertama dikali dengan kolom pertama. Baris pertama dikali dengan kolom kedua, kita dapatkan baris pertama kolom kedua. Ya. 1 dikali 7, ini dia. Ya. Ditambah dengan 2 dikali dengan 8. Selanjutnya 3, ini baris kedua, dikali lagi dengan kolom pertama. Ya. 3 dikali 5, ini dia, 3 kali 5. 4 dikali 6, ini dia, 4 kali 6 dijumlahkan. Karena tadi perkalian adalah perkalian antara baris dengan kolom dijumlahkan. Ya. Kemudian 3 dikali 7, ini dia, 4 dikali dengan 8. 1 kali 5, 5 tambah 2 kali 6, 12. 12 tambah 5 hasilnya 17. Dan seterusnya sama ya, 1 kali 7 sama dengan 7. Ditambah 2 kali 8, 16. 16 ditambah dengan 7, hasilnya 23. Begitu juga dengan di sini ya, hasilnya 53, yang di sini hasilnya 39. Ya. Kita lanjut ya. Ya, ini ada contoh kedua. Kita lihatkan sama-sama dia punya animasi ya. Ya, ini contoh kedua ya. Saya rasa dengan melihat animasi ini sudah cukup jelas, ditambah dengan contoh soal yang pertama tadi. Kita lanjut. Oke, ini contoh ketiga. Jika kita punya matrik A, baris pertamanya 3 min 1, baris keduanya 2, 4 ya. Dan matrik B, baris pertamanya min 2 dengan 5, 1 dengan 8, itu untuk baris kedua. Hitunglah perkalian antara matrik A dan matrik B dengan matrik B, kemudian matrik B dengan A. Di sini kita akan melihat nih, apakah perkalian matrik itu sama dengan bentuk aljabar A kali B sama dengan B kali A. Nih, coba kita kalikan matrik A kali matrik B, nanti terakhir kita akan buat matrik B kali dengan matrik A. Kita lihat bersama-sama bagaimana ya. Gitu ya. Nah, ini kan untuk perkalian daripada matrik A kali matrik B. 3 min 1 dikali dengan min 2, 1. Ini hasilnya. Ya. 3 kali min 2, kemudian min 1 kali dengan 1. Ini dia. 3 kali dengan 5, ini dia. Kemudian min 1 dikali dengan 8. Lanjut 2 kali min 2, ini dia yang min 4 selanjutnya. Kemudian 4 dikali 1, 4 kali 1, 4. Min 4 ditambah dengan 4, 0 ya. Ini 2 kali 5, jadi ya 10 ya. Kemudian 4 dikali 8, 32. 10 tambah 32 hasilnya 42 ya. Ini hasilnya untuk matrik A kali matrik B adalah min 7, 7, 0, 42. Kita lihat apakah sama dia dengan B kali A ya. Kita kunci dahulu untuk A kali B, min 7, 7, 0, 42. Kita lihat untuk B kali A. Nah, ini B kali A ya. Nah, ternyata untuk matrik B dikali dengan matrik A itu berbeda dengan A kali B. Berarti kan tidak sama ya. Seperti itu ya.
Tidak sama, itu kesimpulannya. Kalau kita di dalam aljabar A kali B sama dengan B kali A. Artinya apa? 2 kali 1 sama pula dengan 1 dikali 2. Nah, untuk matrik ini tidak berlaku sifat aljabar itu. Kenapa? Karena perkalian matrik itu adalah perkalian antara baris dengan kolom yang jumlahkan hasil-hasilnya. Jadi kesimpulan kita antara A kali B untuk matrik tidak sama dengan B kali A. Ini ya. Tidak bersifat komutatif. Itu kesimpulan kita ya. Kita lanjut. Nah, ini untuk inverse matrik. Oke, sebagaimana kita ketahui ya, inverse itu kan artinya lawan ya. Kalau di dalam matrik, apa pengertiannya? Jika hasil kali dua buah matrik ya adalah matrik identitas, nah, maka dua buah matrik itu bisa dikatakan saling inverse ya. Kalau matrik identitas tuh, kalau identitas penjumlahan apa ya? 0 ya. 1 ditambah 0 hasilnya 1. Kemudian 2 ditambah 0 hasilnya 2. Sedangkan inverse atau daripada perkalian yaitu 1 ya. Artinya inverse-nya apa? Identitas apa? Identitas dia penjumlahan atau perkalian daripada satu bilangan menghasilkan bilangan itu sendiri gitu loh. Ya. Contoh 2 ditambah dengan 0 hasilnya 2. 3 ditambah dengan 0 hasilnya 3. Min 9 tambah 0 hasilnya min 9. Itu untuk inverse daripada penjumlahan 0. Sedangkan perkalian 1 ya. 2 kali 1 hasilnya 2, 3 kali 1 hasilnya 3, kemudian min 1 kali 1 hasilnya min 1. Nah, itu maksudnya inverse ya. Artinya apa di sini? Dua buah matrik A dikali B ya. Ada dua matrik ini, matrik A dikali matrik B. Kemudian dibalik lagi B dikali A. Hasilnya adalah sebuah matrik identitas. Nanti kita akan lihat seperti apa matrik identitas ya. Apa itu, apakah 1 0 0 1 nanti kita akan lihat. Yang jelas hasilnya ketika A kali B sama dengan B kali A adalah matrik identitas, maka dia dikatakan saling inverse. Jadi kan kita tuh ketahui di kesimpulan sebelumnya bahwa A kali B tidak sama dengan B kali A. Ternyata ada beberapa matrik, matrik A dikali matrik B akan sama dengan B kali A, hasilnya adalah satu buah matrik identitas, maka dikatakan saling inverse. Nah, kita lihat contohnya ya. Misalkan kita punya matrik A 1 3 min 2 min 5, matrik B min 5 min 3 2 1. Kita kalikan ya. Baris kali kolom ya. Ini baris pertama kali kolom pertama. 1 kali dengan min 5 min 5, 3 kali 2 hasilnya 6 ya. Min 5 ditambah 6 hasilnya 1. Kemudian 1 dikali dengan min 3 hasilnya min 3. 3 kali 1 hasilnya 3. Min 3 ditambah 3 hasilnya 0. Kemudian min 2 kali min 5 10 ya. Kemudian min 5 kali dengan 2 hasilnya min 10 ya. 10 kurang 10 0. Kemudian min 2 kali dengan min 3 hasilnya 6 karena min kali min plus ya. Kemudian min 5 dikali dengan 1 hasilnya min 5. 6 dikurang 1 1. Nah, ini dia matrik identitas yang dimasukkan tadi, karena di dalam perkalian itu ada, di dalam perkalian matrik itu ada penjumlahan, ada perkalian ya. Maka identitas daripada penjumlahan perkalian berlaku di sini. Identitas penjumlahan 0 sedangkan identitas perkalian itu 1. Maka ketika dua buah matrik A dan B ya dikalikan hasilnya adalah matrik identitas, matrik 1 0 0 1, artinya apa? Matrik identitas, maka dikatakan dia sebagai inverse. Jadi A kali B hasilnya adalah 1 0 0 1 identitas, maka dia saling inverse. Kalau ini kita uji kembali ya, ini kan A kali B ya. Hasilnya ini kita balikkan, B dikali A hasilnya pasti juga. Kenapa demikian? Karena dia inverse. Ya, kita lanjut. Nah, ini contoh 2 ya, kita lihat sama-sama. Ini matrik yang tadi ya, matrik A dan B. Ini kita mengujinya nih ya. Tadi kan A kali B ya, hasilnya identitas 1 0 0 1. Nah, sekarang kita kembalikan, B kali A juga sama, hasilnya adalah matrik identitas. Kedua buah matrik tadi bisa dikatakan saling inverse ya. Itu. Lanjut. Ini kesimpulan kita tadi ya. Otomatis nanti kalau seandainya A kali B hasilnya adalah identitas dan B kali A juga sama identitas,
artinya apa? Dia saling inverse. Ini kesimpulan daripada itu tadi, ya. Kita lanjut. Nah, ini kita pengen mencari inverse matrik, ya, yang ordonya 2 kali 2. Jika matrik A beranggotakan atau elemennya A, B, C, D, maka inverse daripada matrik A ini kita bisa gunakan rumus, ya. Ini ya. Rumusnya apa? Nanti ini inverse ini biasanya kita simpulkan nih, kalau dia matrik A, ini A pangkat min 1 itu inverse, ya. Nah, rumusnya apa? 1 per ini A dikali D, nanti elemen yang A ini dikali dengan D. Ini ya, A dikurangkan dengan B kali C, ya. Dikali dengan matriknya ini ditukar. A-nya turun ke bawah, D-nya naik ke atas, yang positif jadi negatif. Nah, ini rumus ketentuan kita untuk menentukan inverse daripada satu matrik, ya. Ini satu matrik. Kalau tadi kan 2 matrik dikalikan A kali B, hasilnya sama dengan B kali A, yaitu matrik identitas, maka dia saling dikatakan inverse. Nah, sedangkan kita pengen mencari inverse daripada satu matrik. Artinya apa nanti? Kalau seandainya matrik A ini kita carikan inverse-nya itu dikalikan 2 buah matrik tadi antara A dengan A inverse, hasilnya pasti identitas, ya. Maka dia dikatakan saling inverse. Nah, untuk A kali D yang di bawah ini itu kan sama dengan determinan matrik, ya. Determinan matrik. Nah, ini syarat lagi nih. Jika A kali D untuk determinan matriknya sama dengan 0, maka matrik tersebut tidak memiliki inverse. Nah, kalau kita punya satu matrik, ya, katakanlah itu matrik A dengan elemen tertentu, kita cari determinannya terlebih dahulu. A dikali D dikurang dengan B kali C, ternyata determinannya itu 0, otomatis matrik itu tidak akan punya inverse, maka matrik tersebut dikatakan sebagai matrik singular. Ya, kita lanjut ya. Contoh, jika kita punya matrik A 2, untuk baris pertama 2, 1, baris keduanya 5, 3, maka inverse-nya adalah kita pakai rumusnya tadi, ya. Kita pakai rumus tadi, 1 per A dikali dengan D dikurang dengan B kali C, ya. Nanti ini tukar, 3 naik ke atas, 2 turun ke bawah. Ini positif, ya. Kalau berdasarkan rumus tadi kita akan jadikan negatif. Kalau di sini 5 juga positif, kita akan jadikan negatif. Kita lihat pembahasannya. Nah, ini rumusnya tadi, ya. Ini rumus yang kita ketahui. Oke. Ini A inverse sama dengan 1 per, ini determinan. Kita lihat dulu, ya, determinannya. 2 kali 3 hasilnya 6. 5 kali 1 hasilnya 5. 6 kurang dengan 5 hasilnya 1, ya. Tidak 0, ya. Kalau dia tidak 0, maka pasti matrik ini memiliki inverse. Itu tadi kesimpulan yang kita dapatkan sebelumnya. Tapi kalau seandainya determinannya ini kita kalikan dan kita langsung operasikan, ternyata hasilnya 0 nanti di sini. Ini kan 6 kurang 5, ya. 6 kurang 5 kan 1, ya. Kalau hasilnya di sini 5 kurang 5 misalkan hasilnya 0, maka matrik tadi adalah matrik singular atau tidak memiliki inverse. Nah, ternyata untuk matrik yang di contoh soal 1 tadi 2, 1, 5, 3, kalau kita carikan inverse-nya berarti 1 per 2 dikali 3. Ini 2 kali 3 dikurangkan dengan 1 dikali 5. Ini ya. 2 kali 3 6, kemudian dikurangkan dengan 1 kali 5 hasilnya 5. Nah, ini kita ikuti nih ketentuan rumusnya. D, ya. D kan awalnya kan di sini. Sedangkan A di atas. A-nya jadi turun ke bawah, D naik ke atas. Berarti 2-nya jadi turun ke 3, 3 naik ke 2. Ini dia, ya. 3 D, ya. Ini kemudian A-nya 2. Kemudian di sini kita lihat rumus. Dari dia yang positif tadi menjadi negatif. Nah, sekarang kalau umpamakan di sini nanti min 1, maka di sini jadinya positif 1. Karena di sini positif 1, maka di sini min 1. Di sini positif 5, di sini jadinya min 5. Itu kita kalikan, ya. Ini 1 per 1, ya. 1 per 1, 1, ya. 1 dikali dengan 3, hasilnya 3. 1 nanti dikali dengan min 1, min 1.
Ini min 5 tetap ya, 1 kali min 5, kemudian 2 dikali dengan 1 hasilnya ini. Maka inverse daripada soal kita yang tadi adalah ini. Ini kalau kita uji, matrik A ini 2, 1, 5, 3 dikalikan dengan matrik 3, min 1, min 5, dan 2, ini hasilnya pasti identitas. Kenapa? Karena kita mencari inverse-nya dari sini. Ya. Ini dua buah matrik dikalikan, itu hasilnya pasti identitas. Ya. Nah, kita cari inverse. Kita lanjut. Sifat-sifat inverse matrik. Oke, ini bisa kita lihat bersama. Ya. Oke. Contoh, diketahui matrik A. Ini diketahui dua buah matrik, matrik A dan matrik B. Ya. Ini dengan elemen-elemennya itu. Kemudian carikan inverse-nya. Artinya apa di sini? Kalau kita lihat dari operasi yang diinginkan oleh matrik ini, kita harus mengalihkan terlebih dahulu. Hasil perkalian dua buah matrik ini baru kita carikan inverse dengan menggunakan rumus yang tadi. 1 per determinan daripada matrik itu dikali dengan ditukar, ya. Harus yang D menjadi A menjadi D, kemudian B-nya itu menjadi negatif, kemudian C juga menjadi negatif. Kita lihat pembahasan. Ya. Ini A kali B. Kita cari dahulu matrik A kali matrik B. Ini hasilnya ya. Ini 1 dikali min 2 hasilnya min 2. 3 kali 2 hasilnya 6 ya. Min 2 ditambah 6 hasilnya 4. Kemudian 1 kali 0 0. 2 dikali min 1 hasilnya min 2. 0 tambah min 2 min 2. 3 kali min 2 hasilnya min 6. Kemudian 4 kali 3 hasilnya 12. Min 6 tambah 12 hasilnya 6. Kemudian 3 kali 0 0. 4 kali min 1 min 4. 0 kurang dengan 4 hasilnya min 4. Berarti kan ini matrik daripada perkalian A dengan B. Baru kita cari inverse-nya dengan menggunakan rumus tadi. Ini inverse-nya. Ya. Berarti karena dia matrik AB, maka di sini menjadi AB inverse, ya. Matriknya tadi 4 min 2 6 min 4. Baru kita masukkan ke rumus, ya. 1 per 4 dikali min 4, ya. Hasilnya min 16 dikurangi, ini kan determinan, ya. Min 2 dikali 6 hasilnya min 12. Min bertemu min plus, ya. 16 ditambah 12 hasilnya min 4. Sebelum itu matrik ini harus kita tukar, ya. Ini kan D menjadi A menjadi D. Berarti min 4 naik ke atas, 4-nya turun ke bawah. Nah, ini dia min 4. 2 ini kan negatif ya. Maka dengan mencari inverse dengan menggunakan rumus tadi, ya. Karena dia negatif, maka jadilah dia positif. Sedangkan 6 ini negatif, dengan 6 ini positif, maka di sini jadinya negatif. Ya. Kemudian ini 1 per min 4 dikali dengan min 4. Ini kan min 4 kali dengan 1 min 4. Min 4 dibagi dengan min 4 hasilnya 1. Kemudian 2 dikali 1 hasilnya 2. 2 per min 4 hasilnya 2 per min 4 kan min setengah. Ya, atau min 1 per 2. Ini min 6 kali 1 min 6. Min 6 bagi dengan min 4. Min bagi min plus. Berarti 3 per 2. 3 per 2 sama dengan 1 setengah. Kemudian 4 dikali 1 4. 4 dibagi min 4 hasilnya min 1. Ini dia. Maka inverse daripada matrik AB ini adalah ini. Ya, balik lagi. Kalau matrik AB ini dikali dengan AB inverse, ya, matrik ini A kali AB dikali dengan AB lagi, hasilnya pastilah matrik identitas 1 0 0 1. Kenapa dia dikatakan menghasilkan matrik itu? Karena dia saling inverse. Ya, kita lanjut. Contoh soal nomor 2. Jika inverse matrik A, ya, 3 1 4 2, maka matrik A adalah, berarti kan ini diketahui dia punya inverse. Kita pengen mencari matrik awalnya. Kita lihat pembahasan, ya. Berarti matrik A inverse diinverskan lagi sebagaimana sifat nomor 2 tadi. A inverse diinverskan, maka dia akan kembali ke matrik awalnya, ya, seperti ini, ya. Ini A inverse 3 1 4 2.
Kemudian 3 dikali dengan 2, ini kita cari determinan. Kemudian 1 dikali dengan 4. Ini dia. 3 kali 2, 6, dikurang dengan 1 kali 4, 4. 6 kurang 4, 2. Berarti kan 1/2. Ya. Kemudian ini 2 ganti 3, 3 ganti 2. Nah, ini dia. Ya. Kemudian ini positif 1 jadinya negatif. Ini positif 4 jadinya negatif 4. Ya, kita kalikan. 1 kali 2, 2 dibagi 2 nanti hasilnya 1. Kemudian ini min 1 kali 1 min 1, min 1/2. Ini nanti min 4 kali 1 min 4 bagi 2 hasilnya min 2. Ini 3/2 ya hasil akhirnya. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia 3/2 ya. Ini hasilnya 1. Ini min 1/2. Ini hasilnya min 2. Ini 3/2. Oke, baiklah sampai di sini ya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita bersama. Maju terus pendidikan, sukses bersama untuk kemajuan negara kita ke depan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.